Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Ciamis akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coachi. Bersama saya Eti Kustiah dari SDN 3 Payung Sari. Saya Nurliah dari SD Negeri 2 Jayagiri. Saya Yanti Yulianti dari SD Negeri 3 Medang Layang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam Bu Yanti. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Alhamdulillah saya juga baik. Ya, Oh ya, Ibu hari ini mau melakukan coaching ya Bu? ya insya Allah saya sudah buat janji dengan Ibu Eti. Ya, sebelum Ibu melakukan coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Ya, Sebelumnya, saya ingin menyampaikan beberapa rubrik penilaian. Nanti saya akan mengamati proses coaching Ibu bersama Ibu Eti, di mana apakah sudah sesuai dengan alur tirta, ya baik. kemudian bagaimana memberikan pertanyaan berbobot, dan juga bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach, ya Bu. Ya, Nah, Ibu jangan lupa juga dengan 3 prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, 2 proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Baik Bu, untuk pertanyaannya yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching ini? kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh ya. Yang kedua Bu, pertanyaannya, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lebih spesifik dari yang ketiga kompetensi tadi itu, kira-kira yang mana yang ingin diobservasi itu? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu 1, mendengarkan aktif, dan yang kedua yaitu bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu. Baik, ada satu lagi Bu pertanyaannya. Ya, Untuk pertanyaan ketiga ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam coaching kali ini? dalam proses coaching kali ini saya ingin coach saya itu mempunyai atau bisa menemukan sendiri solusi dari masalah yang sedang dihadapi, atau dia menemukan langkah-langkah bagaimana cara menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Mungkin itu. Ya. Baik Ibu, mungkin praobservasinya sekian dulu. Silakan Ibu melaksanakan coaching bersama Ibu Eti. Nah, nanti setelah Ibu melakukan coaching nanti ada pasca observasi ya Bu ya. Iya. Ya. Baik Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eti. Waalaikumsalam Bu Un. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bu Un juga hari ini? Alhamdulillah sehat. Begini Bu, Ya. kemarin dengar-dengar katanya ada yang mau Ibu ceritakan kepada saya. Oh iya, betul Bu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oh begitu, kebetulan sekarang waktunya sedang santai gitu Bu. Barangkali kira-kira masalah apa yang akan Ibu sampaikan? Begini Bu, terkait dengan guru-guru yang ada di sekolah saya. Kan saya sebagai kepala sekolah sudah beberapa kali mensupervisi nih guru-guru. Nah, ternyata dalam pembelajaran itu yang saya perhatikan penyampaiannya itu menggunakan metode konvensional saja, dimana ceramah lagi. Kan kita ketahui bersama ya Bu, sekarang itu perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat gitu kan ya. Sedangkan guru-guru di saya itu tidak mau, kelihatannya itu tidak mau ada perubahan, jadi hanya mengandalkan metode konvensional, sehingga pembelajarannya itu jadi kurang bervariatif seperti itu Bu. Oh,
Jadi kalau bisa saya garis bawahi, masalah yang Ibu hadapi itu berkaitan dengan guru-guru di sekolah ya Bu? Iya, betul. Di mana guru-guru di sekolah Ibu itu kurang bervariatif dalam memberikan pelajaran di kelas terhadap siswa, begitu ya Bu ya? Iya betul Bu, seperti itu. Jadi Ya. medianya juga yang digunakan itu media dan pembelajaran yang lama, seperti itu. Oh iya. Jadi dari percakapan kita kali ini nih, kita kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan ini? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran bagi guru-guru seperti apa. Itu Bu Iya. harapannya. Oh, jadi harapan Ibu itu ingin adanya perubahan dari Iya, guru-guru betul. Ibu. Namun kira-kira perubahan seperti apa yang Ibu harapkan dari guru-guru di sekolah Ibu? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metodenya, media pembelajarannya itu lebih bervariatif. Misalnya saja kan menggunakan berbagai aplikasi. Ya. Aplikasi pembelajaran itu sekarang kan banyak ya, ada Ya. Quizzes ataupun yang lainnya. Sekarang kan sedang marak tuh. Iya, ya. Yang digunakan para guru atau hanya sekedar membuat slide saja ya, itu menggunakan PowerPoint. Nah, itu saja dulu. Itu kan lebih baik daripada mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi yang supaya jadi lebih bervariatif saja. Seperti itu Bu harapannya. Oh, jadi yang Ibu harapkan itu supaya guru-guru di sekolah Ibu itu lebih bervariasi di dalam metode atau Iya. media pembelajarannya. Baik Bu, kira-kira kondisi yang baik itu, kondisi ideal yang baik itu berada di level 10 nih ya Bu ya. Kira-kira kondisi di sekolah Ibu sekarang itu berada di level berapa? Sepertinya masih ada di level 5. Kenapa? Karena di sekolah saya itu kan lebih banyaknya itu guru senior. Iya. Nah, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi itu dirasa agak sulit gitu. Jadi mungkin Iya. kalau di level 5 masih bisalah tingkatkan. Baik, kalau menurut Ibu sekarang guru-guru di sekolah Ibu itu dari kondisi idealnya berada di posisi 5. Nah, kira-kira setelah diadakan perbaikan nih, kira-kira kemajuannya itu menurut harapan Ibu bisa sampai di level berapa yang Ibu harapkan? Berapa ya? Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 7. Karena kalau untuk yang seperti yang saya katakan lagi, kalau untuk di level yang lebih tinggi itu agak sulitnya tuh mengingat guru-guru yang senior. Seperti itu Ya. kebanyakannya senior. Jadi mungkin kalau untuk naik ke level 7 dilakukan perubahan itu akan lebih baik. Kira-kira bisa gitu ya? Bisa, dari level ya. 5 kalau misalkan diperbaiki sampai ke level 10 itu bisa. Bisa sebenarnya, cuma ya. bertahap, mungkin ya Oh, berproses. iya. Nah, gitu. Untuk mencapai dari level 5 ke level 7 ini, untuk mencapai tahap itu, kira-kira apa yang Ibu lakukan, apa yang bisa Ibu lakukan atau Ibu perbuat gitu supaya terdapat perubahan tadi dari level 5 bisa mencapai ke level 7. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Sebenarnya saya juga masih memikirkan hal itu, Bu. Apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat? Mungkin semacam bagi kepala sekolah itu kan harus bisa mentoring ya. Ya, Nah, itulah kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya sebagai kepala sekolah dengan rekan guru secara face to face, bergantian dengan berbagai pendekatan seperti itu, Bu. Baik, jadi nanti Ibu itu akan melakukan mentoring ya Bu ya. Iya. Mentoring, kemudian Ibu akan merencanakan pendampingan ya kepada guru-guru untuk supaya dilakukan perubahan ke arah yang lebih baik supaya lebih bervariatif lah ya. Nah, oke baik Bu. Jadi Ibu akan mengambil langkah dengan kegiatan mentoring atau pendampingan ya Bu ya. Nah, kira-kira selain kegiatan mentoring atau pendampingan ini, kira-kira ada nggak strategi lain yang akan Ibu terapkan supaya teman-teman Ibu itu tetap merasa nyaman? Jadi ketika Ibu arahkan itu beliau tidak merasa Ibu
tidak merasa diajari atau merasa jadi apa kegiatan yang ibu lakukan itu tetap terasa nyaman bagi teman-teman ibu. Oh iya ya. Strategi lain yang mungkin bisa saya terapkan kalau bukan dengan mentoring, saya akan mencoba mengkonsultasikan kepada pengawas bina. Nah, di sini untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop gitu ya. Tujuannya memang itu kan sangat baik untuk peningkatan kompetensi guru. Kemudian juga untuk dalam hal ini penyampaian materi pembelajarannya juga kan supaya lebih bervariatif, itu bisa mendatangkan narasumber juga. Seperti itu mungkin. Baik, jadi ada dua alternatifnya ya yang akan ibu ambil. Satu dengan kegiatan mentoring atau pendampingan. Betul. Yang kedua dengan kegiatan workshop atau pelatihan. Nah, dari kedua kegiatan ini kira-kira kegiatan yang mana yang menurut ibu itu akan berpengaruh cepat perubahannya terhadap rekan-rekan ibu di sekolah? Sepertinya yang mentoring ya Bu. Karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu kan perlu persiapan, perlu waktu juga yang tidak sebentar, kemudian bagaimana harus mencari narasumbernya, juga kompeten, yang harus yang kompeten juga kan narasumbernya. Kemudian yang pasti untuk saat ini yang mungkin yang lebih nyaman dilakukan supaya cepat yaitu dengan mentoring. Dengan mentoring. Jadi ibu menurut ibu dari workshop dan mentoring adalah mentoring yang kira-kira dapat berpengaruh cepat terhadap perubahannya. Nah, kira-kira untuk ibu dalam melakukan mentoring ini, apakah ibu akan terjun langsung sendiri atau ibu memerlukan bantuan atau mau mengadakan kolaborasi dengan yang lain mungkin? Iya, kadang kan kegiatan yang dilakukan itu tidak bisa dilakukan sendiri. Mungkin saya akan berkolaborasi lah dengan rekan saya sesama kepala sekolah. Kebetulan dia juga sudah sekolah penggerak, punya berbagai praktik baik. Nah, mungkin saya akan meminta bantuan beliau karena praktik baiknya itu kan memang sekolah tersebut sudah menguasai beberapa IT gitu kan. Jadi sekolah saya siap menjadi pengimbasan seperti itu. Oh iya, bagus sekali Bu. Berarti ibu itu akan berkolaborasi dengan rekan-rekan lain yang lebih berpengalaman. Iya, betul. Ya, betul. Nah, kira-kira menurut ibu kapan pelaksanaan mentoring ini akan ibu laksanakan? Insya Allah secepatnya. Minggu depan akan saya lakukan. Kita akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan saya, Ibu Yati ya namanya, mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, baik Ibu. Nah, alhamdulillah percakapan kita sudah berjalan ya Bu. Nah, kira-kira dari percakapan kita tadi, apa yang berhasil Ibu dapatkan dari percakapan kita tadi? Tentu saja melalui percakapan ini saya mendapatkan gambaran Bu bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya. Kan dengan adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan kepala sekolah, kemudian yang memang nanti kedepannya harapannya itu pemanfaatan media yang lebih baik lagi. Oke, alhamdulillah Ibu, berdasarkan tadi hasil perbincangan tadi, Ibu sudah menemukan gambaran ya, dari kira-kira solusi apa yang akan Ibu ambil untuk mengatasi permasalahan Ibu yang di awal tadi Ibu katakan, untuk mendapatkan perubahan-perubahan dari rekan-rekan Ibu di sekolah di mana pembelajarannya itu kurang bervariatif. Nah, mudah-mudahan langkah yang akan Ibu ambil yaitu kegiatan mentoring dengan berkolaborasi dengan rekan kerja Ibu yang lebih berpengalaman ini dapat terrealisasi dengan baik ya Bu ya? Iya. Ya Bu, terima kasih banyak ya sudah mau meluangkan waktu untuk saya mendengarkan keluh kesah saya. Dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan bisa bermanfaat dan juga bisa terjadi perubahan tentunya yang lebih baik lagi di sekolah saya. Iya, sama-sama Ibu. Saya tunggu kabar baiknya Bu. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah Ibu lakukan ada perubahannya dan saya tunggu kabar baiknya dari Ibu. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar Ibu ya. Amin. Assalamualaikum Bu Un. Waalaikumsalam Bu Yanti.
Ibu tadi sudah melakukan proses coaching ya bersama coachingnya Ibu Eti. Nah, sebelum penutupan ada yang ingin saya ajukan pertanyaan terkait pasca observasi. Iya, silakan. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait pencapaian indikator yang hasil yang ingin Ibu inginkan? Ya, baik, terima kasih Bu. Dari proses coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah melakukan dengan menggunakan alur Tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan yang utama yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua, saya sudah melakukan identifikasi dari rencana aksi yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga yaitu tanggung jawab. Nah, dengan alur Tirta tersebut, saya sudah bisa menggali dari Ibu Eti sebagai coach saya, yaitu untuk dia menceritakan permasalahan yang sedang dia hadapi, kemudian saya menggali potensi dari Ibu Eti sendiri supaya dia bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Ya Bu, saya juga tadi mengamati Ibu sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Ibu juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot Bu. Ya. Ibu sudah melakukan kehadiran penuh, bisa mendengarkan aktif, dan Ibu juga bisa menggali ide dan potensi gagasan dari coach sehingga coach bisa menemukan solusi dari masalahnya. Nah, ada satu lagi Bu yang ingin saya sampaikan, ingin saya ajukan pertanyaan. Ya, silakan ya. Yaitu kompetensi yang apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan tadi Bu? Ya, terima kasih Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu bagaimana saya lebih memahami lagi alur Tirta Bu, supaya dengan saya lebih memahami lagi alur Tirta, saya nanti bisa melaksanakan coaching yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Mungkin itu Bu. Oh iya. Ya Bu, sepertinya percakapan pasca observasi itu sudah cukup. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Bu ya. Ya. Kita akhiri saja percakapan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eti. Waalaikumsalam Bu Uun. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana juga kabar Bu Uun hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Begini Bu, saya dengar Ibu hari ini akan melakukan proses coaching ya? Iya betul Bu, bersama Rianti. Oh iya, alhamdulillah. Begini Bu, sebagai langkah awal dalam melakukan proses coaching ini ada beberapa hal yang akan kita diskusikan, yaitu terkait dengan rubrik penilaian yang harus Ibu lakukan. Ya. Nah, proses coaching yang akan Ibu lakukan bersama coach yaitu Ibu Yanti, nanti akan saya amati Bu. Siap. Ya, nanti kemudian saya akan menilai apakah proses coaching yang Ibu lakukan dengan Bu Yanti itu apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian atau belum. Kemudian diantaranya apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian yang kedua, apakah Ibu itu berhasil memberikan atau mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada coach. Kemudian bagaimana tanggapan atau jawaban coach terhadap pertanyaan dari Ibu. Nah, jangan lupa Bu, jangan lupa juga bahwa proses coaching ini harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya satu, kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi dari kunci Ibu. Sebagai pertanyaan yang pertama nih Bu ya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching ini? Baik Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan pada proses coaching ini yaitu present, tentunya ya, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Baik Bu. Nah, dari pertanyaan selanjutnya ya Bu ya, kompetensi yang lebih spesifik lagi nih dari ketiga kompetensi tadi, secara spesifik kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu. Oh iya. Nah, untuk selanjutnya Ibu ya, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dari proses coaching yang dilakukan kali ini?
Indikatornya tentu saja saya ingin Koci itu menemukan solusi permasalahannya sendiri. Bu Yanti nanti bisa menemukan langkah-langkahnya juga untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu, Bu. Baik Ibu, untuk proses praobservasi mungkin cukup sekian. Silahkan Ibu melakukan coaching dengan Ibu Yanti. Nanti akan saya amati, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik Ibu ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya ya, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam, Bu Yanti. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Ibu Yanti juga hari ini? Alhamdulillah saya sehat Bu. Ada yang ingin saya bicarakan sama Ibu Bu? Apakah Ibu ada waktu untuk berbicara dengan saya? Oh, iya kebetulan saya lagi santai. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Jadi begini Bu, tahun ajaran depan itu saya akan mengajar di kelas 6. Jadi saya ditugaskan untuk mengajar di kelas 6. Padahal selama ini saya itu mengajar di kelas 1 Bu. Oh, begitu ya. Saya tangkap dari nada bicara Ibu, juga raut wajah Ibu nih. Sepertinya Ibu kebingungan ya, Bu ya? Benar? Iya Bu, makanya saya ingin berbicara sama Ibu. Saya ingin mempersiapkan diri Bu. Oh, menyiapkan diri, mau mempersiapkan diri. Seperti itu. Maksudnya bagaimana ya, Bu? Ya saya kan sudah bertahun-tahun mengajar di kelas 1 Bu. Kemudian saya tahun depan itu harus mengajar di kelas 6. Jadi saya bingung Bu, apakah saya bisa menguasai materi mata pelajaran di kelas 6 atau tidak. Itu yang membuat saya bingung Bu. Ibu kan tahu sendiri kalau misalkan pelajaran dari kelas 1 itu sangat berbeda sekali dengan Ya, betul. Materi pembelajarannya di kelas 6. Mungkin seperti itu Bu yang membuat saya bingung. Kalau begitu berarti Bu Yanti ini merasa tidak yakin ya untuk menguasai konsep materi di kelas 6. Jadi belum siap untuk menjadi wali kelas 6 tentunya ya. Ini Bu Yanti tentunya masih merasa perlu belajar lagi. Menurut Ibu apa saja yang perlu Ibu pelajari? Menurut saya harus belajar lagi konsep materi yang ada di kelas 6 Bu. Ya itu Materi seperti apa ya? ya, terutama materi pelajaran matematika Bu. Oh, Ibu kan tahu matematika. ya konsep matematika yang ada di kelas 1 itu jauh berbeda konsep materi yang ada di kelas 6 Bu. Jadi apakah saya bisa menguasai konsep matematika yang di kelas 6 itu Bu. Jadi seperti itu ya. Memang apa ukurannya kalau Ibu sudah menguasai konsep matematika di kelas 6? Saya harus memahami dan menguasai konsep matematika yang diajarkan di kelas 6. Tentu saja saya harus bisa mengajarkan kepada siswa dengan cara yang mudah dipahami siswa dan dengan metode-metode yang disenangi dan menyenangkan bagi siswa, begitu Bu. Ya memang betul Bu, tentu saja Bu Yanti ini harus memahami dulu materinya ya. Karena dengan memahami materi tentu saja nanti Bu Yanti akan bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan kepada peserta didik. Nah seperti itu ya Bu, yang perlu yang perlu Ibu kembangkan dari diri Ibu? Saya harus belajar kembali, saya harus menguasai materi konsep matematika yang diajarkan di kelas 6 itu Bu. Oh iya, jadi itu ya yang membuat Ibu bingung sepertinya. Nah, supaya bisa mengajarkan dengan cara menarik dan mudah dipahami siswa nih, apa yang menurut Ibu yang bisa Ibu lakukan? Apa ya? Saya mungkin akan bertanya, akan sharing, diskusi dengan Ibu Ros yang saat ini mengajar di kelas 6 ya. Sebelum dia pensiun, karena dia akan pensiun tahun depan dan saya akan menggantikan beliau. Itu mungkin yang langkah pertama. Yang kedua, mungkin saya akan mencari ide atau gagasan itu dari buku-buku ataupun dari media sosial, mungkin dari internet. Sekarang kan banyak ya metode pembelajaran yang menarik, media pembelajaran yang
menyenangkan bagi siswa itu kan misalkan di Instagram, di TikTok Betul. juga banyak ya Bu ya. Mungkin Iya. saya akan mencari referensi sumber dari sana Bu. Kemudian saya juga akan berdiskusi juga dengan guru kelas 6 yang lainnya. Wah, ya. Sudah banyak alternatif ini ya yang Ibu Yanti sampaikan untuk proses pencapaian seperti itu. Nah, sekarang Bu Yanti, saya ingin bertanya nih, apa hal yang sudah Ibu miliki untuk mendukung dan mencapai tujuan itu tentunya? Ya Bu, saya kemarin diskusi tanya jawab dengan teman-teman. Menurut mereka bahwa ketika kita memiliki tujuan, maka kita akan berusaha untuk mencapainya. Dan tentu saja saya sudah memiliki tujuan yang ingin memberikan yang terbaik buat peserta didik, dan insya Allah saya Ya, akan betul. berusaha untuk mencapai tujuan saya. Saya sudah memiliki komitmen dan semangat untuk mencapai tujuan itu Bu. Iya, betul. Lantas apa dukungan dan tentunya Bu Yanti ini memerlukan siapa gitu untuk mendukung hal tersebut? Ya. Tentu saja Bu, saya perlu dukungan, terutama dari rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Saya butuh dukungan dari mereka, kemudian dari Bu Eros juga saya butuh dukungan, dan juga dari Ibu juga Bu, gitu. Iya, saya selalu siap untuk Ibu Yanti ya. Kapan saja bolehlah Ibu tinggal kabari saja saya ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Semoga semua tujuan yang ingin dicapai Bu Yanti bisa terselesaikan dengan baik ini. Masalah Bu Yanti, solusinya juga sudah ada di Bu Yanti. Semoga langkah-langkahnya bisa diselesaikan dengan secepatnya dan Bu Yanti tidak bingung lagi. Seperti itu ya Bu Yanti. Ya Bu, terima kasih Ibu sudah mau bertukar pikiran dengan saya, sudah mau sharing dan diskusi dengan saya. Insya Allah saya akan, jika seumpamanya saya bingung lagi Bu nih, ya ada masalah lagi, boleh kan suatu saat saya menghubungi Ibu, minta pendapat lagi dengan Ibu? Iya, silakan saja. Saya selalu siap. Pokoknya jangan sungkan-sungkan ya Bu Yanti. Baik Bu, terima kasih. Sekarang saya akan, dari mulai sekarang saya akan berusaha untuk apa yang telah saya rencanakan. Iya. Saya akan mulai beraksi itu ya Bu ya. Iya. Dari tujuan-tujuan yang sudah saya identifikasi yang tadi itu, insya Allah saya akan perjuangkan apa yang menjadi target tujuan saya yang ingin dicapai. Ya, silakan Bu Yanti. Saya selalu mendukung Bu Yanti dan sukses selalu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching ya dengan Bu Yanti? Iya, alhamdulillah sudah selesai. Iya, alhamdulillah. Ini Bu terkait dengan proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi. Nah, sebelum penutupan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan pada tahapan pasca observasi ini. Iya. Di antaranya, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait dengan indikator-indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Jadi pada saat saya melakukan coaching tadi itu saya melaksanakan berdasarkan alur tirta. Bagaimana saya di sana melaksanakan tujuan, rencana aksi, kemudian tanggung jawab juga. Seperti itu, sehingga Bu Yanti sebagai coach itu bisa menggali potensinya untuk menentukan solusi-solusi permasalahan tersebut. Oh iya, bagus sekali Bu. Proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi, menurut saya ini sebagai observer itu sudah berjalan dengan baik sekali. Ibu sudah melakukannya, sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu bagaimana Ibu menetapkan tujuan, rencana aksi dan tanggung jawab yang dilakukan. Nah, kemudian Ibu juga sudah berhasil mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga si coach itu sudah berhasil menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu dengan baik. Selanjutnya Ibu juga sudah berhasil bagaimana Ibu menggali potensi dari coach, sehingga si coach itu berhasil menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi.
yang terakhir nih Bu ini ya. Iya. Kompetensi apa lagi dari proses coaching yang sudah Ibu lakukan? Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan untuk kedepannya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya tentu saja ya saya ingin mendalami lagi bagaimana alur tirta. Nanti saya akan mengaplikasikannya di sehari-hari ya, mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari supaya menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Semoga apa yang Ibu harapkan, kemudian apa yang sudah Ibu lakukan dari perbincangan kita kali ini, semoga bermanfaat untuk perbaikan kita ke depannya. Ya, Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar hari ini Bu Yanti? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bu Eti hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu. Nah, tadi saya mendengar bahwa Ibu Yanti akan melakukan coaching ya kepada Ibu Uun Iya. hari ini ya? Iya. Iya. Nah Bu Yanti, sebelum Ibu melakukan coaching sebagai langkah awal, saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih kepada Ibu Yanti. Nah, pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee itu akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana nanti coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Ibu harus ingat prinsip coaching itu ya, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah Bu Yanti, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada praktek coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah Bu Yanti, kemudian untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian ini yang terakhir nih Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching hari ini? Tentu saja saya menginginkan coachee nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan dapat memunculkan potensi dan ide dari coaching tersebut dalam mengatasi permasalahan ini. Oh iya begitu. Baik Bu Yanti, sekiranya sudah dulu ya untuk praobservasi kita hari ini. Silahkan Ibu melaksanakan coaching bersama Ibu Uun. Semoga lancar dan kemudian nanti kita akan berbincang kembali di pasca observasi. Baik Bu, terima kasih. Ya sama-sama. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu. Ibu barangkali ada waktu, ada sedikit yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Oh, alhamdulillah ada waktu Bu. Silakan Ibu ingin bicara apa? Ibu, ada sedikit permasalahan yang saya ingin sharing dengan Ibu. Oh, silakan Ibu ceritakan apa yang ingin Ibu katakan. Oh iya, sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Ya tidak apa-apa, santai aja Bu. Sekarang Ibu ceritakan saja masalahnya kepada saya, apa yang menimpa Ibu gitu Bu. Begini Bu, saya ingin sedikit bercerita tentang proses pembelajaran anak didik saya di kelas Bu. Oh begitu, berarti ini berkaitan dengan peserta didik di kelas ya? Iya betul sekali Bu. Jadi peserta didik itu seperti apa yang Ibu harapkan itu? Saya harapkan dengan adanya proses perbincangan diskusi kita kali ini, saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oh iya, baiklah Bu Un. Saya harap juga diskusi kita ini sekarang bisa mendapat solusi dan tentu saja
Ibu Uun harapkan itu ya. Ya, sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Bu. Ya. Terus permasalahannya Ibu bisa ceritakan seperti apa? Sepertinya saya melihat dari raut muka Ibu kelihatannya Ibu gelisah gitu dan merasa tidak nyaman ya Bu ya. Betul sekali Bu. Begini, saya ingin sedikit bercerita tentang anak didik saya di kelas, bahwa akhir-akhir ini anak didik saya itu terlihat pasif Bu. Jadi kurang aktif di dalam pembelajaran, sehingga terlihat mereka itu kurang bersemangat gitu Bu dalam belajar, sehingga ya proses tersebut atau tingkah laku mereka tersebut sangat berpengaruh sekali terhadap tujuan pembelajaran yang sudah saya terapkan gitu. Kira-kira apa ya penyebab dari masalah tersebut Ibu? Ya, kalau saya pikir-pikir ya Bu, akhir-akhir ini saya mengakui karena kesibukan saya mungkin sebagai operator sekolah Bu, jadi saya itu merasa akhir-akhir ini kurang aktif Bu di dalam merancang pembelajaran. Mungkin hal inilah yang menyebabkan pembelajaran yang saya terapkan itu sedikit monoton sehingga membosankan bagi anak didik saya. Mungkin itu Bu. Oh begitu ya Bu. Iya. Menurut Bu Uun, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid itu antusias dan bersemangat dalam pembelajaran? Supaya mereka bersemangat dalam pembelajaran, sepertinya saya harus merancang sebuah pembelajaran yang melibatkan keaktifan penuh mereka mungkin Bu. Saya harus merancang pembelajaran yang asik dan menyenangkan bagi mereka. Mungkin seperti itu ya. Wah, betul sekali Bu Uun. Saya sependapat sekali dengan apa yang telah Ibu katakan. Lalu menurut Ibu, apa saja yang bisa Ibu lakukan untuk membuat murid-murid Ibu itu tidak jenuh dan tidak bosan dalam pembelajaran? Berarti saya harus menerapkan metode yang menyenangkan, yang melibatkan keaktifan mereka. Mungkin saya juga harus menyelingi semacam ice breaking Bu, atau mungkin juga saya harus mengemas pembelajaran itu ke dalam sebuah permainan yang menyenangkan. Mungkin seperti itu ya Bu. Oh begitu ya, bagus sekali Bu. Kat, Dades 2 dan Kat 2. Terus kira-kira solusi apa yang Ibu pikirkan untuk masalah ini? Solusinya mungkin saya harus bisa menciptakan sebuah alat peragam pembelajaran mungkin yang sesuai. Kemudian saya juga harus menggunakan berbagai media yang menarik, misalkan dengan menggunakan berbagai kemajuan IT mungkin, atau menggunakan media sosial, atau juga saya bisa menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi, mungkin disesuaikan dengan kemampuan belajarnya, potensinya. Jadi menurut saya harus melaksanakan pembelajaran yang melibatkan keaktifan mereka. Wah, luar biasa, bagus sekali rencana Ibu ya Bu ya. Mudah-mudahan berhasil Bu. Iya Bu, terima kasih. Semoga saya bisa konsisten dalam menerapkan rencana saya itu. Ya, kira-kira Bu nih ya, menurut Ibu kekuatan dan kelebihan yang Ibu miliki itu untuk membantu permasalahan Ibu sekarang itu seperti apa Bu? Kalau kekuatan atau kelebihan yang saya miliki, karena basic saya mungkin sebagai operator yang sudah terbiasa memegang laptop gitu ya Bu, dan proyektor, mungkin saya bisa memanfaatkan berbagai aplikasi-aplikasi Bu, seperti untuk ulangan harian saya menggunakan Quizzes, atau bisa menggunakan Google Form, atau untuk membuat bahan ajar saya bisa menggunakan Canva. Saya juga untuk bahan pembelajaran anak, bahan ajar, saya juga mungkin bisa menayangkan berbagai video, mungkin seperti itu. Nah, itu maksud saya Bu. Ya, bagus sekali itu idenya Bu. Kira-kira bisakah kelebihan Ibu itu dimanfaatkan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid sehingga mereka tidak merasa jenuh dalam belajar? Kalau saya pikir sangat bisa Bu, sangat bisa digunakan. Dan kalau saya bayangkan, kalau saya berhasil menggunakan semua itu, sepertinya ya akan membuat
murid lebih antusias lagi dalam belajar, Bu? Tepat sekali Ibu. Sebab menurut saya juga untuk menciptakan pembelajaran yang menarik, menyenangkan itu tentu saja harus didukung oleh guru-guru yang kreatif dan inovatif. Ya. Iya, Bu. Sepertinya. Bagus sekali Bu. Mari kita susun komitmen sekarang ya Bu ya. Kira-kira kapan Ibu akan mulai menindaklanjuti masalah ini? Ya seharusnya secepatnya ya Bu ya. Betul Bu, lebih cepat lebih bagus. Semoga Ibu dapat mengatasi permasalahan Ibu dan ketidaknyamanan Ibu itu tidak berlarut-larut ya Bu ya. Iya, ya betul sekali Bu, karena kalau dibiarkan berlarut-larut saya takut masalah ini akan berpengaruh terhadap prestasi akademik anak didik saya. Ya Bu, tetap semangat ya Bu. Semoga masalah Ibu segera terselesaikan. Amin. Dan Ibu dapat bekerja dengan tenang, dan kewajiban kita sebagai guru itu dapat dengan melaksanakan dengan baik sehingga murid-murid tidak terabaikan. Ya, terima kasih Bu, terima kasih atas waktunya, terima kasih juga atas Ibu sudah mau mendengarkan sharing saya, keluh kesah saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh anak didik kita ya Bu ya. Sama-sama Bu, sehingga selalu untuk kita semua ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Edi. Bagaimana tadi sudah melakukan coaching bersama Ibu Un? Alhamdulillah sudah Bu. Iya. Nah Bu Yanti, sebelum penutupan nih di pasca observasi ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Yanti ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut saya bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya, dan menemukan juga solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching tersebut. Iya betul Bu Yanti. Tadi juga saya kan sebagai observer, saya menyaksikan semuanya proses coaching antara Ibu Yanti dengan Bu Un tadi sudah berjalan dengan baik sekali, dan juga proses alurnya itu sesuai dengan alur Tirta. Juga Bu Yanti ya sebagai coach itu sudah menggali dan memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Un, sehingga Bu Un juga bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, dari coaching tadi sudah dilakukan juga sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ini Bu ya, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yaitu lebih memahami, lebih mendalami alur Tirta Bu, sehingga saya bisa melaksanakan coaching ke depannya menjadi lebih baik lagi. Iya, tentu saja ya Bu. Nah, semoga ke depannya harapan Ibu bisa terlaksana, kita semua bisa melaksanakan kegiatan coaching ini dengan lebih baik lagi. Nah, demikian observasi kita hari ini ya Bu ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia, Guru Penggerak.